Ibu kota awal dari temuan pelayar asal Inggris, Kapten John Moresby pada tahun 1873, anak dari Sir Fairfax Moresby. Sebelum kehadiran Inggris, kota ini ramai dengan aktivitas perdagangan antar penduduk setempat. Aktivitas tersebut berlangsung di perkampungan air di sekitar pantai Ella. Kini, kegiatan perdagangan masih ramai di pesisir pantai Ella, bahkan semakin berkembang antara penduduk setempat dengan wilayah luar. Saya kini berada di Ella Beach, pantai utama Port Moresby. Menurut sumber penduduk tempatan, nama asal Ella Beach adalah Aeroconne yang bermaksud pantai penyu. Kerana pada waktu dahulu kelihatan banyak penyu di sini. Patung 2 ekor penyu raksasa menjadi ikon Ella Beach. Patung ini menyisakan sejarah pulau di selatan Laut Pasifik tersebut. Penemuan Kapten John Moresby menjadi gerbang awal masuknya penjajahan asal barat di Papua Nugini. Tanah Papua Nugini dijajah negara barat selama lebih dari 90 tahun. Jerman dan Inggris jadi negara yang mendominasi penjajahan negara ini kala itu. Saat Perang Dunia Pertama, Australia mengambil alih dan mulai menjajah Papua Nugini selama hampir 60 tahun. Saat ini, peninggalan pada masa penjajahan negara barat terlihat dengan jelas. Seperti penggunaan bahasa Inggris oleh warga setempat di dalam negara persemakmuran ini. Berkembangnya agama Kristen seiring dengan hadirnya penguasa barat. Masyarakat setempat memeluk kepercayaan animisme sebelum hadirnya penguasa barat. Saat ini, kebanyakan dari mereka beragama Kristen. Setelah memerdekakan diri dari Australia pada tahun 1975, Papua Nugini mulai berdiri sendiri. Warga asing ikut berbaur, begitupun dengan para pendakwah Muslim hingga membuka pintu penyebaran agama Islam. Awal tahun 1980-an, agama Islam disebarkan oleh pendakwah Muslim yang bekerja di sini. In Port Moresby alone, we have approximately 7,000 Muslims, 1,000 locals, and the balance 6,000 expatriates. Brother Afsal Sudri, he was here for 12 years. In Papua India is their first expatriate Muslim who brought Islam to this country. Usaha penyebaran agama Islam dibantu oleh jamaah tablik dari berbagai negara. Alhamdulillah, Islam is spreading very fast, but gradually we see pockets of Islam, particularly in my area from East Sepik. You know, West Sepik is linked to Jayapura, so we see a lot of Muslim brothers coming in, tablik brothers, and they're opening up, you know, Islam everywhere now, you know. Sometimes our brothers, tablik brothers, when they went there, they declare Shahada to them. Some our local imam, some because they are people they deliver, when they talk to them, they become Muslim through them too. Penyebaran agama Islam lebih berkembang setelah dibentuknya Islamic Society of PNG pada tahun 1983. Pendidikan agama Islam pada generasi muda menjadi fokus utama. We are providing assistance to parents who have children who are attending schools
This is a priority area that we are looking at because the fact is that we don't have Islamic school in the country. Dakwah mengenai akidah Islam masih baru di sini. Kami mencari hafiz yang merupakan warga asli di Papua Nugini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Port Moresby, jantung ekonomi Papua Nugini. Sesuai posisinya sebagai pelabuhan utama, berbagai kebutuhan penduduknya dapat diperoleh di sini. Hari ini kita antar imam ke supermarket untuk beli tepung. Imam Mikail Abdul Aziz, imam besar Masjid Port Moresby, rutin membeli keperluan hariannya di akhir pekan. Beliau ditemani oleh Nabil Abdul Karim, warga negara Indonesia yang bekerja But they are only, I know the one shop at town they are selling. If they are selling banyak barang yang dapat diperoleh di Port Moresby, namun tak mudah mendapat bahan makanan mentah yang halal. Tapi, beberapa pasaraya besar di sini menawarkan bahan pangan alternatif untuk kaum Muslim. I find flour. So, It's normal one, huh? yes, flour, this flour. You want to make a bread? No, we want to make like food we are eating in Nigerian. Yes, I see that. Asid, ya salam, asid. Imam Mikail gemar memasak menu hariannya sendiri, terutama sajian dari negara asalnya, Nigeria. Tepung, racikan utama untuk sajian itu. Sebenarnya banyak potensi untuk komuniti Islam yang ada di Port Moresby, di Papua Nugini khususnya. Banyak karena di sini ada banyak saudara-saudara dari Muslimin dari Bangladesh, dari Sudan, dari Pakistan, dari India, dari Somal. Jadi saya pikir lumayan bagus lah. Tapi mungkin cuma perlu banyak dikembangkan, di-develop. Kami bantu imam untuk mendirikan sekolah madrasah di sini karena tidak ada sekolah sampai sekarang, belum ada sekolah madrasah buat anak-anak muslimin seperti yang saudara lihat sendiri. Jadi kita sekarang berusaha untuk bisa dengan bantuan dari muslimin yang ada untuk bangun sekolah di sini untuk anak-anak muslimin. Itu sangat-sangat penting untuk future Muslim community yang ada di Port Moresby dan Papua Nugini. Insya Allah. Sementara itu, anak-anak kaum Muslim setempat berjalan menuju masjid. Setiap akhir pekan,
ada lebih dari 2.000 warga Malaysia yang bekerja, berdagang, atau tinggal bersama anggota keluarga yang bermukim di pelabuhan ini. Kami bertemu dengan sebagian dari mereka untuk menjalin tali silaturahmi, juga bertukar pengalaman merantau di negeri orang. Komunitas Muslim Malaysia di Port Moresby sangat solid dan sering bertatap muka hampir setiap minggu. Islam agama minoritas di Papua Nugini. Oleh karena itu, ikatan ukhuwah yang terjalin antar komunitas Muslim Malaysia membantu mereka untuk menyesuaikan diri saat merantau di negeri kepulauan ini. Alhamdulillah. Jadi dengan cerita awal-awal sampai stres kan? Stres. 5 bulan pertama saya stres. Allah. Sekarang okey kan? Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Yalah ada support daripada Sokongan daripada kawan-kawan komuniti Islam kat sini. Betul. Barang mentah ini amat banyak. Kalau nak makan ayam kita boleh beli ayam potong sendiri ataupun barang-barang mentah yang lain. Untuk masak sendiri agak senang. Nak makan tu kita kena survive sendiri. Masaklah apa saja yang boleh. Asalkan just untuk alas perut. Nak fikir sedap tak sedap itu nombor 2. Janji perut berisi kita tak lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap hari Minggu, di sebuah ruang tingkat 2 di dalam masjid, terdengar suara anak-anak kaum muslim yang melafalkan ayat suci Al-Quran. Imam Mikail yang tinggal di sekitarnya melangkahkan kakinya untuk mengajar murid-muridnya. Di usianya yang hampir 62 tahun, dirinya sudah menyumbangkan tenaganya pada negeri ini selama lebih dari 30 tahun. Beliau tidak pernah bosan mendidik anak-anak kaum muslim untuk mengenal kalamullah. Tidak ada sekolah agama di Port Moresby. Karenanya, Islamic Society of Papua Nugini mengambil langkah dengan mengadakan kelas pengajian seperti ini untuk penduduk muslim setempat secara gratis. They must know how to recite Quran, because Prophet Muhammad said, "Khairu ibadati li ummati tilawatul Quran." The best ibadah is recitation of Holy Quran. Another thing, they want to teach non-Muslim or they want to be imam. They must know the Quran. That's their benefit, uncountable benefit, but this is benefit for them. Kesempatan mempelajari Al-Quran seperti ini hanya bisa diperoleh di Port Moresby. Kawasan terpencil di luar pelabuhan tidak memiliki tim pengajar untuk mendidik anak-anak kaum muslim setempat. Can I join you? Yes, well, Fadl, bring your Quran. How have you been teaching them? They are reading, and you are listening, and you correct them. All right. You correct, Like usual, Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Can you try that? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. It's beautiful. It's good.
Hari ini saya berpeluang untuk bertemu dengan para pengajar di sini untuk mengajar anak-anak Muslim belajar membaca Al-Quran. Kelas ini diadakan setiap minggu pada setiap Ahad dan bukan sekadar membaca Al-Quran, tetapi mereka belajar bagaimana melakukan solat dan mengambil wuduk. Alhamdulillah. Abdul Ghafar Kale, salah seorang Muslim setempat yang menjadi tim pengajar tetap di sini. Berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengajar Al-Quran dan ilmu pendidikan Islam untuk anak-anak Muslim setempat. Beliau menaruh harapan besar terhadap generasi Muslim baru di Papua Nugini. We want the children to grow up with the Islamic way, to build their life according to the way of Islam, to make them to become better Muslim. Sabar jadi kunci utama Ghafar dalam mendidik anak-anak ini. Some of them they find hard, and some of them they find easy. But alhamdulillah, from time to time, every Sunday we teachers we try our best to make them to understand. And some of them, alhamdulillah, they read Quran, they recite Quran very well. Meski hanya memiliki 4 orang pengajar, beberapa anak didik lulusan Masjid Islamic Society of PNG atau ISPNG berhasil melanjutkan pendidikan Islam ke luar negeri, terutama ke Arab Saudi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab. Wanita Muslim setempat merupakan penopang komunitas Islam di Papua Nugini. Kami mulai mencari tahu kelas pengajian Al-Quran di Masjid ISPNG pada mereka. Assalamualaikum. Can I join you? Alright, insyaAllah. Masjid ISPNG selalu dipenuhi dengan kehadiran wanita Muslim setempat. Mereka datang dari kampung di pinggir pelabuhan Port Moresby. Kisah mereka saat memilih untuk memeluk Islam begitu unik, seperti kisah Bilqis DG. Every morning when I wake up, he's up and down in the bedroom, and I'm saying, what is he doing? Exactly what is he doing? So I have to go and study the prayer book. So when I saw it, I was touched by how the worship. Hampir 23 tahun memeluk Islam, Bilqis berusaha menyerap ilmu agama, terutama Al-Quran. Alhamdulillah. So don't worry. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. MashaAllah, beautiful, beautiful. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sometimes I read, I'm struggling to read. Alhamdulillah, I'm struggling to read. I can read, but I cannot pronounce it very properly. Sounding is a bit hard for me, but inshallah, I might catch up. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Alhamdulillah, pada hari ini saya berkesempatan bersama dengan muslimah peribumi di Port Moresby. Dan kesempatan itu kami telah mengambil masa mengaji bersama dan tidak sangka mereka cukup pandai mengaji. Alhamdulillah, telah mengeratkan hubungan dan saya dapat kenal mereka lebih rapat. Alhamdulillah. Kaum muslimah setempat juga sulit mendapat pakaian yang menutup aurat. The clothes we wear, some are donated from the brothers and sisters who are here. When they want to go back, they give it to us. And the stuffs are donated from brothers and sisters around here. Ia menambahkan jika masih banyak keperluan yang dibutuhkan oleh umat muslim di sini. Since Islam here, we don't have a library here. We should have a library or a school in Papua New Guinea. So people want to know about Islam, they can come, you see, to spread the word of Islam. That's the only thing. Usai sholat asar, terlihat makanan tengah dibagikan di halaman masjid. Jamaah masjid yang hadir dalam kelas agama ditraktir oleh salah seorang saudara muslim. Dan menjadi rezeki buat jemaah pada hari ini, adanya orang nak memberikan sedekah berbentuk makanan. Bagus sekali. Suasana ini terjadi pada jamaah masjid setiap hari Jumat dan Minggu di tiap minggunya. Jamuan ini diberikan oleh warga muslim asing yang bekerja di sekitar Port Moresby. My name is Mohammed Abdul Wahid. I'm from Bangladesh. I'm a vice president of this mosque as well. And this is our Muslim community work. Every Friday and then every Sunday almost, we cook food ourselves to give it to this Muslim community in Papua New Guinea. This is part of the service today as well. We cook some food for the Muslim Ummah here. Cara bersedekah ini sering dilakukan saat bulan Ramadan. In modern time, that time we do more than this. Yeah, all the Muslim come from other province, they stay here. We provide food whole month, and then we give them zakat to their family in other provinces as well. Who are living here, 200-300 Muslim brothers here, we provide food for them, iftar plus the sehri, all those things we provide. Sumbangan dari saudara muslim yang senasib mempererat silaturahmi di antara mereka dan penduduk muslim setempat. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت نور الله فانجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قد